Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dua Paraga Samudra, dan kali ini saya akan membahas isi dari jurnal saya berjudul Examining Malaysia Leaderships as ASEAN Chair 2025 Amid Southeast Asian Political Dynamic. Kali ini saya akan membahas kumpas tuntas isi jurnal yang saya tuangkan dalam karya ilmiah. Oke. Asia Tenggara saat ini berada dalam pusaran dinamika politik yang semakin kompleks. Kawasan ini tidak hanya menghadapi tantangan internal, tetapi juga tekanan eksternal yang datang dari perubahan tatanan global. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik yang belum terselesaikan di Laut Cina Selatan, serta krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar menjadi ujian yang sangat serius bagi stabilitas kawasan dan relevansi ASEAN sebagai organisasi regional. Di tengah situasi tersebut, kepemimpinan ASEAN memegang peranan yang sangat penting. ASEAN tidak lagi hanya dituntut sebagai forum dialog, tapi juga sebagai aktor regional yang mampu menjaga keseimbangan, stabilitas, dan otonomi kawasan. Pada tahun 2025, tanggung jawab ini akan berada di tangan Malaysia sebagai ketua ASEAN. Kepemimpinan Malaysia di tahun 2025 memiliki makna yang lebih dari sekedar rotasi ketahunan. Tahun ini bertepatan dengan berakhirnya ASEAN Community Vision 2025 yang selama satu dekade terakhir menjadi pedoman integrasi politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya ASEAN. Dengan demikian, Malaysia berada pada posisi transisional yang strategis, yaitu menjembatani agenda lama ASEAN dengan arah baru pasca tahun 2025. Nah, jurnal ini secara khusus mengkaji bagaimana kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 akan dijalankan di tengah dinamika politik Asia Tenggara yang semakin rumit. Fokus utamanya adalah pada posisi strategis Malaysia, tradisi diplomasi yang dimilikinya, serta bagaimana kebijakan luar negeri Malaysia dapat memengaruhi arah dan masa depan ASEAN. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Data-data diperoleh dari dokumen resmi ASEAN, publikasi ilmiah, laporan lembaga riset, serta pernyataan kebijakan pemerintah Malaysia dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif dengan membandingkan pola kepemimpinan Malaysia dengan pengalaman ketua ASEAN sebelumnya, seperti Indonesia pada tahun 2023 atau Kamboja pada tahun 2022. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Malaysia memiliki legitimasi historis yang kuat dalam struktur politik kawasan. Sejak awal berdirinya ASEAN, pada tahun 1967, Malaysia secara konsisten menekankan prinsip non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Nah, prinsip-prinsip ini kemudian dikenal sebagai ASEAN Way, yang menjadi fondasi utama kerjasama regional Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Malaysia memegang ASEAN sebagai lingkaran utama dalam kebijakan luar negerinya. Setiap langkah diplomasi Malaysia, baik di tingkat bilateral maupun multilateral, selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas dan persatuan ASEAN. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai aktor yang relatif moderat, pragmatis, dan dapat diterima oleh berbagai kepentingan di kawasan. Secara geopolitik, Malaysia juga memiliki posisi yang strategis, letaknya berada di jantung Asia Tenggara dan memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan regional, stabilitas politik, serta pertumbuhan ekonomi. Malaysia memahami bahwa keamanan dan pembangunan adalah dua hal yang saling terkait. Stabilitas kawasan menjadi persyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi, sementara pembangunan ekonomi yang inklusif dapat memperkuat stabilitas regional. Dalam praktik diplomasi, Malaysia sering diposisikan sebagai bridge builder, yaitu aktor yang menjembatani perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota ASEAN. Malaysia mampu menyeimbangkan kepentingan negara-negara ASEAN daratan seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar dengan negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina. Peran ini memperkuat reputasi Malaysia sebagai middle power dengan kapasitas diplomasi yang adaptif dan fleksibel.
Namun, pada penulisan ini juga menyoroti adanya perubahan penting dalam orientasi diplomasi Malaysia menjelang kepemimpinannya di tahun 2025. Jika sebelumnya Malaysia dikenal dengan pendekatan yang cenderung pragmatis dan berhati-hati, kini terlihat pergeseran menuju diplomasi yang lebih normatif dan proaktif. Nah, perubahan ini juga terlihat terutama tampak dalam sikap Malaysia terhadap krisis Myanmar. Sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021, ASEAN menghadapi tantangan serius dalam menjaga kredibilitasnya. Five Point Konsensus yang disepakati bersama terbukti sulit diimplementasikan karena lemahnya komitmen junta militer dan perbedaan sikap di antara negara-negara anggota. Dalam situasi ini, Malaysia mengambil posisi yang relatif progresif dengan mendorong pendekatan berbasis kemanusiaan dan pembatasan terhadap legitimasi junta militer dalam forum-forum ASEAN. Sikap ini mencerminkan upaya Malaysia untuk mendorong ASEAN tidak hanya sebagai organisasi berbasis kepentingan, tetapi juga sebagai komunitas yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan stabilitas politik regional. Transformasi ini menunjukkan bahwa Malaysia berupaya menyeimbangkan prinsip-prinsip non-intervensi dengan tuntutan moral dan politik-politik di kawasan dan kondisi politik di kawasan. Nah, tantangan kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 tidak berhenti pada isu Myanmar. Secara eksternal, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens dan kompleks. Persaingan ini tidak hanya terjadi di bidang militer, tetapi juga merambah ke isu keamanan maritim, keamanan cyber, teknologi digital, dan ekonomi hijau. Nah, ASEAN berada dalam posisi yang sulit untuk menjaga netralitas tanpa kehilangan otonomi strategisnya. Pengalaman negara lain seperti Kamboja saat menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2022 menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan netralitas di tengah tekanan geopolitik global. Oleh karena itu, Malaysia dituntut untuk memainkan peran ganda sebagai mediator internal ASEAN dan sebagai aktor yang mampu menjaga persatuan serta otonomi kawasan di tengah kompetisi kekuatan-kekuatan besar. Pada jurnal ini juga menekankan bahwa kepemimpinan Malaysia di tahun 2025 memiliki arti simbolik dan strategis. Malaysia diharapkan mampu memperkuat kembali prinsip ASEAN Centrality, yaitu posisi ASEAN sebagai pusat kerjasama dan stabilitas kawasan, bukan sekedar arena perebutan pengaruh-pengaruh kekuatan besar. Selain itu, Malaysia juga diproyeksikan mendorong agenda-agenda strategis baru seperti keamanan maritim, transformasi digital, dan ekonomi hijau sebagai fondasi ASEAN pasca 2025. Nah, temuan utama penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan utama Malaysia terletak pada kemampuan diplomasi yang adaptif dan pragmatis dan berbasis konsensus. Namun, keberhasilan kepemimpinan Malaysia sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan nilai, kepentingan nasional, dan strategi regional. Pendekatan normatif yang diusung harus diiringi dengan komitmen politik yang kuat agar kesepakatan regional benar-benar dijalankan oleh seluruh negara-negara anggota. Sebagai penutup, kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 bukanlah sekedar pergantian kepemimpinan tahunan. Ini adalah momentum strategis yang dapat menentukan arah ASEAN di tengah ketidakpastian global. Jika Malaysia berhasil mengelola dinamika internal dan tekanan eksternal secara simultan, maka ASEAN berpeluang memasuki fase baru sebagai kawasan yang lebih solid, adaptif, dan berdaulat dalam tatanan global di abad ke-21. Nah, itu merupakan isi poin-poin penting dalam jurnal yang saya tulis untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan Malaysia sebagai chairman atau ketua ASEAN 2025. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.